Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Ini adalah materi terakhir untuk Microsoft Word. Nah, di sini ada mailing atau mail marketing. Nah, saya langsung ke latihan. Di sini silakan kalian buka file surat ya. Yang kemarin kita ada latihan pada bagian tabulasi. Tapi pada bagian isi nama, NIM, jurusan, dan alamat tolong dikosongkan terlebih dahulu. Setelah dikosongkan, silakan kalian save as atau tekan F12. Oke, saya ulangi. Buka latihan surat. Buka latihan surat, yaitu pada bagian tabulasi. Ini. Kemudian kalian hapus nama, NIM, jurusan, dan alamat. Isinya ya, yang dihapus. Kemudian kalian save as. Save as atau F12. Kalian ganti namanya. Misalnya di sini saya ganti surat mailing. Oke, simpan. Nah, jadi data kita sebelumnya tidak terubah ya. Yang terubah hanya data yang baru kalian simpan tadi. Baik. Pada bagian ini, pada bagian mailing, yang ditujukan di sini adalah kita bisa mengisi data yang ada di bagian ini yang kosong, nama, NIM, jurusan, dan alamat, dengan data yang sudah kita miliki. Misalnya kita punya data, misalnya ada 10 orang, atau 100 orang, atau 1000 orang, maka kita cukup bikin satu file ini saja. Nanti setiap kita pengen, misalnya mau kita print, maka kita bisa print per data. Misalnya ada 100 data, kita print 100 data. Maka yang keluar adalah data masing-masing yang ada di data yang kita punya. Baik, di sini ada dua langkah. Langkah pertama nanti ada yang menggunakan Microsoft Word. Langkah kedua ada yang menggunakan Excel ya untuk menambahkan data. Nah, pada bagian ini untuk surat nanti saya akan contohkan yang pakai Microsoft Word. Sedangkan nanti ada data yang ini, yang kemarin ya, blanko sertifikat. Pastikan datanya seperti ini, bisa diedit ya. Nah, kecuali yang bagian atasnya ini sudah template-nya. Nah, bagian atas. Nah, ini nanti akan kita coba nanti pakai Excel. Excel yang sudah saya coba bikinkan data mailing ya, yang ini data mailing. Nah, yang berisi nomor SK, nama, NIM, jurusan, dan sebagainya. Nomor SK, nama, NIM, jurusan, rata-rata nilai, dan kualifikasi kelulusan. Baik, kita ke bagian surat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data. Sudah ada data surat. Sekarang kita bikin data untuk identitas ya. Akan kalian arahkan ke bagian mailing. Kemudian pada grup saran mail mereknya di sana ada select receive. Nah, di sini yang bisa kita gunakan ada dua ya. Nah, ada dua. Type new list dan use an existing list. Kalau kita sudah punya data, misalkan di Excel, maka nanti bisa kalian gunakan use existing list. Kalau belum, maka bisa kalian bikin di Microsoft Word menggunakan type new list. Oke, saya gunakan yang ini. Nah, di sini cara mengisinya cukup kalian isi samping ya. Nah, karena di sini masih kurang tidak sesuai dengan isian yang ada di sini, maka kita hapus terlebih dahulu dengan cara custom column. Akan kalian hapus satu persatu dengan cara klik delete yes sampai habis. Jika sudah, maka kalian bisa tambahkan file name-nya ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita tekan add, kita tuliskan nama. Nah, bisa kita tuliskan nama, NIM, jurusan, sampai alamat ya. Tekan oke.
Kalau sudah nama, NIM, jurusan, dan alamat, maka nanti bagian ini, bagian nama kolom nanti akan berubah sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Kan oke. Nah, cara penulisannya cukup kalian tulis nama ke samping kiri menggunakan tombol tab, tab, dan tab ya. Nanti kalau mau menambahkan cukup di bagian akhir pada bagian alamat nanti tekan tab maka nanti dia akan menambahkan satu baris lagi ya. Dan sampai ke data yang terakhir. Oke, kita tuliskan dulu, silakan kalian tuliskan 5 data. Tab, nah nanti dia akan bertambah. Oke, kita isi terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan, bisa kalian tekan OK. Nanti dia akan meminta kita untuk menyimpan data. Nah, untuk penyimpanan data boleh kalian simpan langsung di sini atau bisa kalian cari folder di tempat yang lainnya. Nah, langsung saja kalian tekan save. Nah, setelah kalian tekan save, maka nanti di bagian ini akan aktif. Ya, dan bisa kalian klik, nanti ada nama, NIM, jurusan, dan alamat. Jika tidak ada, maka bisa kalian tekan select lagi, kemudian karena kita sudah pernah bikin, cukup kalian gunakan use existing list, kemudian kalian cari data, open. Nah, nanti dia akan aktif di sini ya. Oke, silakan kalian arahkan ke bagian nama, kemudian pada bagian NIM, kita klik NIM, pada bagian jurusan, kita pilih jurusan, dan pada bagian alamat, kita pilih alamat. Nah, oke, sampai di sini kita bisa memperlihatkan data yang kita punya. Cukup kalian klik tombol preview result, kalian klik nanti di sini ada data yang pertama. Mau lihat data yang selanjutnya cukup kalian klik tombol next atau sebelumnya atau kalian tentukan data keberapa. Misalnya kita punya data ke 100, bisa kita tuliskan di sini data 100 ya. Oke, saya tekan next saja. Nah, di sini sudah ada data-data yang kita punya. Nah, ketika kalian buka data ini, kalian juga bisa langsung print ya, sesuai dengan data yang terlihat di sini. Nah, langsung kalian print, Ctrl P. Kemudian kalian print. Maka yang terprint adalah data yang sedang kalian munculkan. Tapi kalau kalian mau memprint sesuai dengan atau misalnya semua data, maka kita di sini ada pilihan finish merge ya. Ada edit individual dokumen. Sebelum kita ke print, kita ke bagian edit individual dokumen. Kalau kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kalian pengen memunculkan semua data atau data yang sedang kalian buka. Current record, berarti ini data keempat, berarti Agustina. Atau data dari berapa sampai ke berapa. Nah, nanti bisa kalian munculkan. Oke, karena data kita cuma 5, saya gunakan all. Tekan OK. Nah, kita sudah punya data semuanya ya. Nah, ada 5 data. Nah, data ini nanti bisa kalian cross-check terlebih dahulu apakah datanya sudah benar atau ada yang kesalahan atau ada perubahan-perubahan. Maka perubahan di sini tidak mempengaruhi data yang lainnya. Bisa langsung kalian print setelah diperbaiki atau bisa juga dengan cara kalian simpan ke PDF ya. Kalian simpan ke PDF, maka data sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, itu tadi untuk edit individual dokumen. Selanjutnya di sini ada print dokumen. Nah, untuk memprint dokumen nanti bisa kalian pilih sama seperti yang tadi pilihannya. Nah, semua atau current record atau dari berapa sampai ke berapa.
Tekan OK, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Bisa kalian tentukan jenis printernya, kemudian mungkin bisa kalian sambil cek ya, jenis kertas. Nah, biasanya ada yang kertasnya berubah menjadi legal misalnya, menjadi letter. Nah, misalnya seperti ini. Padahal di pengaturan kita menggunakan A4. Nah, jadi bisa kalian ubah ya, atau kalian sesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai, nanti bisa kalian tekan OK dan print. Oke. Nah, itu tadi untuk yang menggunakan data dari Microsoft Word. Oke, sekarang saya abaikan yang data yang ada di sini. Oke, nanti kalian simpan aja ya. Sekarang kita ke sana, ke sini ya. Ke bagian ini boleh kalian isi di bagian nomor SK. Nah, ini masih kelihatan ya. Nomor SK, nama, NIM, jurusan, rata-rata, dan kualifikasi kelulusan. Oke, saya cari datanya saja ya. Nanti silahkan kalian isi di sini. Baik, saya lanjutkan. Misalnya di sini ada data ya yang saya ambil. Oke, misalnya datanya sekian. Kita olah dulu datanya. Oke, misalnya di sini sudah ada nama, nomor ya, nomor, nama, kemudian NIM, jurusan, nilai rata-rata, kualifikasi. Misalnya jika lebih dari sama dengan 90 maka memuaskan. Kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 80. Baik. Setelah itu baik. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya data ya. Ini untuk data sertifikat. Oh ya, mestinya ini ada data untuk surat ya. Kita sudah bisa bikinkan di sini. Kalau kita misalnya tidak mau menggunakan yang ada di Microsoft Word, bisa kalian gunakan cara seperti ini. Oke, ini untuk data sertifikat. Kita sudah punya ya, data sertifikat. Memuaskan, sangat baik, dan baik. Oke, sekarang kita ke bagian sertifikat. Nah, sekarang kita sudah punya data di bagian data mailing. Bisa kalian arahkan ke bagian mailing. Use existing list. Nah, kita harus cari data ini di mana ya. Misalnya saya letakkan di data mailing. Oke. Data mailing ya. Open. Nah, nanti di sini ada data sertifikat, data surat sesuai dengan nama set ya. Oke, kita ambil data sertifikat. Nah, baru kita letakkan misalnya di sini untuk nomor SK. Baik, tadi kita sudah menambahkan use existing list. Kita cari datanya di bagian desktop, data mailing. Karena di sini menggunakan data sertifikat, maka kita gunakan data
sertifikat. Pada bagian setnya bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, di sini sudah aktif. Nah, nomor SK bisa kalian letakkan di bagian nomor, ya. Nomor SK. Kalau mau tebal bisa kalian kasih cetak tebal. Kemudian dengan ini menyatakan, misalnya di sini untuk nama, saya katakan nama, name, ada spasi dulu ya, name, setelah selesai, kemudian keterampilan, jurusan nggak ada ya, berarti dengan kualifikasi pendidikan, kualifikasi kelulusan, misalnya di sini kita ganti dengan kualifikasi kelulusan dengan nilai, misalnya di sini kita tambahkan nilainya rata-rata nilai. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini nanti hasilnya ya. Misalnya kita ingin ubah warnanya. Kalau kalian mau ubah di sini, maka nanti akan berpengaruh pada data yang lainnya. Ini kita ubah warnanya jadi warna biru. Nilainya tebal, warna biru. Yang ininya juga ya. Biru. Nah, selanjutnya tinggal kalian gunakan pada bagian mailing. Seperti yang tadi, apakah edit individual dokumen? Misalnya semuanya ya. Nah, maka nanti di masing-masing halaman sudah tertulis nama, nomor, kualifikasi kelulusan, dan nilai. Nah, kalian tinggal print saja sesuai dengan data yang sudah ada di sini. Baik, ini tadi untuk mail merge. Selanjutnya, untuk print mungkin kalian sudah bisa semua ya. Nah, cukup gunakan Ctrl P. Tentukan jenis printernya. Ini masing-masing printer beda-beda ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kalian uh, mengikuti channel ini, channel Bapak ya, mungkin ada beberapa nanti akan saya review beberapa printer yang saya punya ya. Saya punya Epson WF 7710, bisa kalian lihat nanti di internet ya. Fungsinya banyak, itu bisa sampai A3, A3 plus. Harganya itu sudah diinpus ya. Nah, jadi harganya sekitar 7 juta. Kemudian ada juga printer HP, sekarang masih diperbaiki, itu harganya 14 juta dan lain sebagainya. Memang keperluan Bapak adalah untuk percetakan. Oke. Nanti akan saya lebih kupas lagi masalah printer. Oke. Ketika kalian mau ngeprint, pastikan kalian tentukan halaman, kemudian di sini orientasinya. Ini semuanya mungkin sudah ada di bagian page layout ya. Bisa kalian lihat di bagian printer properties. Nah, ini masing-masing printer beda ya. Nah, beda printer, beda tampilannya, beda pengaturannya. Pastikan ketika kalian mau menggunakan printer, kalian install terlebih dahulu printernya. Baru kalian ikuti arahannya ya. Jangan sampai kalian langsung mencolok kabel printer ke komputer. Sehingga nanti yang terinstall adalah data pengaturan yang standar. Sehingga tidak terlalu banyak pengaturan yang ada di sini. Baik, nanti kalian coba pelajari lagi yang di bagian printernya ya. Sesuaikan dengan printer yang kalian miliki. Baik, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.